Waktu itu beliau mengatakan, kami tentunya lebih mengenal masyarakat Jawa Timur. Baik itu penanganan tingkat kepuasan masalah ekonomi, masalah kesehatan, dari calon itu, potensi apa yang harus ditingkatkan? Arsi pada waktu bulan Oktober kemarin, elektabilitasnya Pak Ganjar adalah masih tertinggi di Jawa Timur. Tertinggi di Jawa Timur? Di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Haji Norman Fauzi, tentunya di acara Singkong dan Kopi, podcast dari Jatim News Media. Hari ini kami harus kembali mengulas dan hadir turun lanang saya dari Arsi, Kang Bayhaqi. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini harus siap untuk membahas yang lebih berat ya. Siap. Kalau kemarin kita harus membahas tentang bagaimana Asri, ma huwa wa ma adraka Arsi, tapi sekarang konstelasi politik sudah mulai memanas dan Arsi harus siap. Siap, gitu. siap. Sahabatku Singkong dan Kopi, tahun ini sudah mulai ibarat sebuah mobil, mesin itu sudah dipanasi. Tahun-tahun politik menjelang tahun 2024, gawe besar Republik ini akan diwarnai dan dipenuhi dengan ikhtiar-ikhtiar politik. Kita tidak tahu siapa yang nanti akan tampil, kita pun juga tidak tahu siapa yang akan jadi. Tetapi paling tidak, melalui Singkong dan Kopi di Jatim News Media, kami harapkan ngobrol santai ini akan memberikan manfaat dan memberikan informasi. Tentunya saya ingin membongkar dapur Arsi ini, pemirsa. Karena Arsi di dapurnya sudah banyak menu-menu untuk tahun 2024, kan begitu ya? Betul. Mas Bayhaqi, Siap. ini dapurnya ini sudah banyak menunya apa aja ini untuk tahun 2024 atau mungkin 2022, 2023, tahun 2024. Monggo disampaikan. Terima kasih. Memang tahun 2022, 23 dan 24 gongnya ini adalah dinamakan tahun politik. Oleh karena itu, bagi baik itu dari kontestasi para tokoh yang mau mencalonkan diri, baik itu pilek, pilpres maupun pilkada, ini sudah dimulai di tahun 2022 ini. Artinya apa? Sudah mulai menyapa terhadap masyarakat, sudah mulai mengukur dirinya sampai seberapa besarkah dia, sampai seberapa kemampuan dia, ini sudah mulai diukur di tahun 2022 ini. Oke, tentunya kan masakan Arsi di 2019. Iya. Saya mencatat ini sahabatku Singkong dan Kopi, banyak catatan sukses Arsi di Pilkada Jawa Timur. Tentunya Arsi ini akan sudah membidik nih untuk beberapa kabupaten kota se-Jawa Timur, bahkan Pilpres untuk kesiapan itu. Yeah. Sejauh ini kesiapan daripada Arsi bagaimana? Arsi sendiri kita melakukan survei secara kontinu 3 bulan sekali di Jawa Timur khususnya. Ini di bulan Februari ini kita akan melakukan lagi karena jatuh 3 bulan. Yang kemarin di 31 Oktober, kemudian ini akan mulai di pertengahan di 2022 bulan Februari ini. Oke. Ini yang akan dilakukan Arsi. Tetapi sudah banyak lembaga-lembaga survei yang melihat track record para tokoh, terutama sudah mulai bergeliat, sudah mulai berkeliling menyapa, baik itu tokoh nasional yang mau bertarung di Pilpres, ini sudah mulai menghangatkan diri gitu lah. Sudah mulai. Artinya apa? Tetapi kita harus sudah beberapa bulan ini tokoh-tokoh itu sudah turun ke bawah. Ya, seberapa jauhkah dari tokoh itu, apakah tanggapan masyarakat? Apakah ada kenaikan atau bahkan stagnan atau bahkan kemungkinan turun? Ini yang harus kita ukur. Jadi nanti. sekarang Arsi sudah menangkap tokoh-tokoh pada turun ini sudah cek sound begitu ya? Cek sound, oke. Ya. Kalau secara internal nih, secara internal Arsi tentunya harus menyiapkan wadah kan begitu, sebagai wadah untuk survei dan wadah untuk
kendaraan bagi mereka-mereka yang akan tampil di arena pertarungan di tahun 2024. Tentunya kan ada persyaratan harus daftar di KPU, persyaratan ini. Mohon dijelaskan apa saja persyaratan yang sudah dipenuhi oleh ARSI dan sudah dalam proses ini. Ya memang kalau masalah persyaratan administrasi, saya rasa ARSI sudah tidak ada yang terlewatkan. Oke. Artinya apa? Secara administrasi kita sudah layak sebagai lembaga survei yang diakui oleh negara. Oke. Gitu. Artinya ARSI juga di dalam pertarungan kancah tahun 2024 itu ARSI juga bisa tampil secara nasional dong? Bisa. Oke, tinggal sekarang ARSI secara legislasi di KPU belum, karena memang prosesnya Ya, belum terbuka. belum Mulai kapan tuh ARSI harus mendaftar di KPU? Ya nanti kan ada peraturan dari KPU, harus ada peraturan KPU lebih Ya, dulu. Gitu. ya, Artinya internal kita, KPU, internal KPU. Kita menunggu itu. Kalau masalah pendaftaran ke KPU atau apa itu kan tergantung regulasi dari KPU sendiri gitu loh. Oke, Mas Bayaki, di antara kemarin daerah-daerah yang sudah dimenangkan oleh ARSI, mana daerah-daerah yang terberat dalam pertarungan itu? Ya sebenarnya di dalam pilkada itu semuanya hampir, khususnya di Jawa Timur hampir sama gitu loh. Artinya tidak ada dalam hal ini pemenangan tidak berat itu tidak ada, karena semua kontestasi di dalam politik itu hampir sama dan merata kekuatannya gitu loh. Tinggal bagaimana kita dalam pemahaman yang diberikan, strategi yang diberikan oleh kita diimplementasikan oleh tim sukses sekaligus para calon, itu aja gitu loh. Sehingga tatkala kita sudah memberikan strategi kemudian diimplementasikan dengan tim sukses dan para calon, maka tidak menutup kemungkinan akan memenangkan kontestasi yang ada pada saat itu gitu. Oke. Tapi kopinya kita minum dulu nih. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku Singkong dan Kopi, beliau belum jujur kepada saya. Suatu ketika ngopi di sebuah hotel, ngobrol dengan saya takut-takutin beliau. Ini kan yang namanya survei kelas nasional, kelas kakap pada turun. Beliau mengatakan tidak ada kata mundur, terus maju. Tentunya ARSI kan punya tekad ini. Waktu itu beliau mengatakan, kami di Jawa Timur tentunya lebih mengenal masyarakat Jawa Timur. Bagaimana, masihkah prinsip itu dipegang ARSI, atau ARSI sekarang sudah kan nggak apa-apa ini bukaan sedikit ini. ARSI sudah punya begini kan begitu. Ya, karena semua lembaga, semua dapur ya, kita punya strategi tersendiri. Ya. Artinya lawan dengan siapapun tidak pernah ada takut bagi ARSI, karena kita punya keyakinan, punya suatu strategi, di samping keyakinan bahwasannya strategi kita ini betul-betul yang terjadi di masyarakat, sehingga kita sangat yakin terhadap para calon yang sudah diberikan masukan, strategi diberi masukan oleh ARSI, maka tatkala para tim sukses itu menjalankan apa yang telah ARSI memberikan masukan itu dijalankan oleh tim sukses, maka ARSI ya dalam hal ini sangat punya keyakinan untuk memenangkan dalam kontestasi pilkada tersebut, baik itu pilkada, pileg maupun pilpres sekaligus. Oke. Mas Bayaki, tentunya ARSI ketika diajak untuk atau ditunjuk menjadi konsultan, tentunya ARSI tidak melihat tentang isi tas kan gitu ya. Kapasitas beliau, elektabilitas. Dan pada posisi ini ARSI tentunya harus punya sebuah kesimpulan. Kesimpulan awal dari ARSI untuk menentukan bahwa calon ini layak untuk didukung, layak untuk dijual. Itu bagaimana? Sebelum kita melakukan kontrak politik, kontrak dengan para calon, biasanya kan kita melihat terlebih dahulu. Kemudian ada potensi-potensi dari calon itu, potensi apa yang harus ditingkatkan, kemudian minus yang harus diangkat itu
minus yang dari segi mana, kan begitu. Kemudian kita melihat para calon itu seberapakah punya kemampuan untuk memenangkan. Karena kadangkala ada para calon, ya, calon legislatif maupun calon pilkada maupun legislatif, dia hanya ingin mencoba-coba, ingin mentenarkan nama. Ini yang Arsy tidak akan terjebak kepada hal yang seperti itu. Jadi yang pertama yang kita ukur adalah pertama kemauan dari calon itu sendiri, apakah dia untuk berkeinginan untuk menjadi terhadap kontestasi yang akan calon itu lakukan, gitu. Mas Bagi, sahabatku Singkong dan Kopi, saya ini sudah di depan dapurnya Arsy, sudah saya ketuk, tapi hanya belum dibuka-buka ini. Karena jujur aja saya buka aja langsung kepada beliau, saya punya catatan ini. Saya punya catatan, ada satu daerah, saya tidak akan menyebut namanya kan, tapi beliau kan begitu saya singgung ini pasti hafal. Ketika orang mengatakan bahwa calon ini nggak akan mungkin jadi. Tapi waktu itu beliau telepon kepada saya berangkat ke daerah ini, saya katakan, nekat banget. Tapi ternyata menang. Tolong dibongkar dikit dong. Tidak boleh. Jangan. Artinya begini, satu hal yang saya pikir bahwa this is impossible. Yeah. Tapi ketika itu di tangan dinginnya Arsy, jadi possible. Yeah. Nah, ini jangan-jangan wiritannya luar biasa. Atau ada malam-malam khusus dia tidak terima tamu, isinya Arsy ini istighosah semua gitu gimana? Iya, ya enggak juga. Artinya sekarang ini kan semua masyarakat ya, semua lembaga survei, semua konsultan politik sebenarnya itu hampir sama kan. Tetapi kita punya keyakinan dan punya strategi tersendiri yang tidak boleh dibongkar ke publik kan begitu. Artinya apa? Terkecuali kita bongkar tatkala kita sudah berhadapan dengan para calon atau klien kan begitu. Yeah. Ya, sehingga apapun strategi yang kita sampaikan, sebaiknya para calon itu harus mengikuti kan begitu. Ya, harus tapi kan harus jujur. Ya. Ada menang, ada kalah kan ya. gitu ya. Tapi tatkala sudah kalah, ya sudah kita mengakui gitu ya. Ya. Gentleman gitu ya. Gentleman Oke. gitu. Namun ini catatan saya ini ya. Ya. Dari yang surprise ya, yang surprise artinya yang masyarakat itu underestimate terhadap itu dipegang Arsy lalu muncul. Ada saya catat kurang lebih 1, 2, 3 daerah. Kemudian yang memang Arsy berada di situ dan memang masyarakat mendukung calon itu. Yeah. Sehingga mereka makin peluang mereka jadi. Tetapi ada beberapa. Jadi kalau saya hitung dari pertarungan kemarin 7 lolos, 3 nggak lolos buat Arsy. Yeah. Bagaimana dengan catatan itu? Harus jujur nih. Ya, itu yang saya katakan tadi, bahwasannya memang Arsy ini kan hanya di samping kita melihat terhadap geliatnya masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat terhadap calon, di samping itu juga ada keinginan menang terhadap calon itu sendiri. Oke. Sehingga kalau dia sudah punya keinginan menang, maka rohnya ya, artinya sudah terlipat gandakan kan begitu. Artinya kemauannya sudah terlipat gandakan. Kalau sudah seperti itu, maka tinggal bagaimana strategi yang kita beberkan terhadap calon itu harus dikombinasikan dengan para tim sukses, kemudian tim sukses menjalankan terhadap strategi-strategi yang sudah diputuskan secara bersama. Ya, oke. Mas Behaki, tentunya kan Arsy juga harus melihat, ya. Kan begitu. Ketika lawan-lawan dari yang menjadi pertaruhan Arsy di situ, tentunya akan melihat bagaimana tanggapan masyarakat tentang kepuasan publik. Betul. Di beberapa titik itu. Artinya juga ini cost loh, biaya loh. Artinya sahabat Singkong dan Kopi, bahwa sebelum Arsy ini dikontrak, Arsy juga harus investasi dulu. Iya. Gitu terhadap beberapa daerah untuk melakukan survei, Iya. melakukan ini kan begitu. Iya.
Betul. Sampai seperti itu berani nggak sih? Ya memang ini yang kita lakukan terlebih Oke. dahulu. Sehingga Ini termasuk dapurnya tadi ya? Sudah boleh dibuka nih ya? Oke gitu. Jadi maksud saya begini ya, nanti calon-calon ini punya catatan ini. Oh sudah seperti ini kan begitu. Iya. Iya. Makanya apalagi ya, kan begini. Apalagi bagi calon kepala daerah yang saat ini incumbent, secara otomatis kan dilihat dulu bagaimana kepuasan publiknya, kan begitu. Apalagi nanti di 2024 ini dilakukan serentak loh. Di 38 kabupaten kota ya, yang melakukan pilkada di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini kita berbicara aja masih berbicara belum berbicara Indonesia. Ini pekerjaan bagi para calon di bulan Februari yang kemarin sudah diputus oleh KPU bahwasannya Pileg dan Pilpres akan dilakukan di bulan Februari ya. Ya, 2024. Kemudian 2024. Oke. Kemudian pilkadanya Iya. insya Allah bulan September. September. Ya, kan begitu. Oke. Artinya kan Februari 2024 ini 2024-nya nggak dihitung. Iya. Artinya kan tinggal 2 Iya. bulan, 2 tahun. Iya, jadi hitungannya itu hanya buying time-nya di 2022 dan 2023 kan begitu. Oke. Ini saya juga ingin minta kejujuran Arsi nih. Para kepala daerah kita nggak berdaya loh 2 tahun. Iya. Apakah tetap itu dilakukan penilaian? Parameternya itu bagaimana? Karena apa? 2 tahun mereka nggak berdaya karena COVID. Betul. Nah, tingkat kepuasannya bagaimana ini kan begitu? Lah, makanya kan tidak Arsi harus bisa jawab nih. tidak sama di setiap kabupaten kota, Iya. ya, tidak sama tingkat kepuasan terhadap publiknya. Oke. Baik itu penanganan tingkat kepuasan masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah infrastruktur, kemudian masalah penanganan COVID itu di setiap daerah tidak sama, Iya. kan begitu. Artinya apa? Ada kepala daerah ini yang hampir ya di Jawa Timur ini hampir mayoritas itu habis di 2023. Oke. Nah, 2023 kepala daerah habis. Terkecuali satu kepala daerah yang ada di Kotatif Batu habis di 2022. Oke. Yang lain 2023 terkecuali yang 18 kemarin. Oke. Itu masih sampai 2024 kan Masih begitu. sampai 2024. Sampai pelaksanaan kan begitu. Artinya bagi yang 2023 habis, maka kepala daerah yang mau mencalonkan lagi sekarang ini sudah mulai panas dingin gitu Panas loh. dingin. Sudah mulai panas dingin. Apalagi PLT udah disiapkan. PLT sudah disiapkan ini. Dan kalau sebentar saya ingin kembali. Saya berpikir bahwa Arsi tentunya saya tahu betul ini pikirannya Mas Bayaki ini. Iya. Pikiran yang cerdas ini. Rata-rata orang Madura seperti itu nih, karena terlalu banyak nutrisi. Saya melihat bahwa COVID ini bagi Arsi ketika bupati kepala daerah yang, ya contohnya lah, gubernur kita sudah luar biasa. Ya. Bu Kofifa sudah dalam koordinasinya dengan instansi terkait, termasuk dengan Panglima TNI, dengan TNI-nya, baik Kodam maupun TNI AL dan Polri-nya juga luar biasa. Ini kan juga jadi tolak ukur, Iya. maupun dari daerah lain. Iya. Jangan-jangan ini menjadikan senjata buat Arsi bahwa ini sudah sukses tuh. Jadi berarti Arsi juga mengharapkan ada virus baru nanti masuk nih. Enggak lah. Ya, saya berharap Arsi itu berharap supaya virus-virus itu tidak ada lagi di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Artinya apa? Masyarakat itu sehat, saya rasa semakin kontestasi para calon itu semakin lebih bagus kan begitu. Kemudian yang kedua memang saat ini ya di Jawa Timur khususnya di Jawa Timur ini kemarin saya melihat pada waktu di bulan Oktober kemarin kita melihat tingkat kepuasan terhadap gubernur ini sangat tinggi gitu loh. Artinya melebihi dari 80%. Ya. Ini Sudah lebih dari 80%. 80% Tepatnya lebih. 82,sekian. 82. Wah, Bu Gubernur, Bu Kofifa, ini Arsi perlu dipanggil nih kayaknya. Diundang ke Gerhadi ini kan begitu. Langsung sambil membawa banner tingkat kepuasan publik 80 sekian persen kan begitu ya. Iya. Lanjut Mas lagi. Nah, artinya kalau bagi Gubernur Jawa Timur, saya rasa tidak ada kendala tentang kepuasan saat ini. Tetapi apakah bisa mempertahankan yang
notabene-nya pilkada ini sudah masih kurang 2 sampai 3 tahun lagi kan begitu. Tuh. Sehingga pada waktu yang agak panjang ini Gubernur Jawa Timur harus bisa lebih meningkatkan lagi gitu loh. Ya, Jangan-jangan ini pesan untuk Pilpres kan ya? Lah, makanya itu. Karena saat ini di Pilpres saat ini ya tokoh-tokoh yang bergeliat saat ini, bahkan tokoh nasional setiap akhir pekan sudah mulai turun ke Jawa Timur. Ya. Ya. Ya, kemarin Sudah, memang kami mengamati Caimin sudah turun ke daerah-daerah. Iya. Bahkan seorang yang Gubernur. cerdas, Gubernur Ridwan Kamil, Iya, kan begitu ya? iya. Bahkan sampai harus makan sate ke Madura, kan begitu. Ini Arsy bagaimana menangkap fenomena ini? Ya, bagi kami itu adalah hal yang biasa. Iya. Karena tanpa pengenalan, ya terutama daerah Jawa ini, khususnya daerah Jawa ini, makanya di Pilpres itu kalau bisa menguasai Jawa kan hampir bisa memenangkan kan seperti Ya, itu. 60%. 60%. Ya. Nah, makanya kalau bisa menyatu, kekuatan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur ini jadi satu kekuatannya bisa mengangkat, maka hampir dipastikan untuk memenangkan kontestasi dalam hal Pilpres tersebut kan begitu. Oke. Nah, sehingga peluang-peluang seperti ini ya dibaca oleh para tokoh nasional ya, terutama yang ya saat ini yang masih menjabat sebagai baik itu gubernur maupun tokoh ketua umum partai, ini sudah mulai dibaca gitu loh. Karena peluang-peluang seperti ini jauh-jauh hari ini beliau sudah mulai turun ke masyarakat, sehingga nanti di pertengahan 2022 ini sudah bisa kelihatan sampai seberapa jauhkah elektabilitas para tokoh tersebut. Padahal yang Punggawa Jawa Timur ini adem-adem aja Iya. ya. Bu Kofifa masih santai-santai saja, walaupun sudah masuk tamu-tamu yang ternyata tamu-tamu ini juga ingin menarik simpati dan suara kan begitu. Ya betul. Oke. Tetapi perlu diingat lagi, di billboard sudah berkeliaran juga Gubernur Jawa Timur bergandengan dengan Pak Airlangga. Iya. Lah ini kan bagian dari itu. Oh ternyata bisa saja Gubernur Jawa Timur ini nanti akan naik ke RI kan seperti itu. Kalau melihat tingkat kepuasan di Jawa Timur 80 lebih, ini tidak menutup kemungkinan bagi para calon presiden, siapapun calonnya, maka akan melirik yang namanya Gubernur Jawa Timur. Karena apa? Karena dia sangat disukai oleh masyarakatnya. Kalau di Jawa Timur bisa memenangkan, maka yang lain ya, katakanlah di Jawa Barat dia menguasai, kemudian Jawa Timur nanti wakilnya atau apa. Ini akan kalau sudah menyatu, maka tidak menutup kemungkinan akan memenangkan kan seperti itu. Mas Bayhaqi, Ya. jangan ngomong Jawa Timur dok. Kan, gitu. Nanti selesai ini kita harus menghadap Bu Kofifa kan. Gitu. Saya melihat Mas Ganjar bagus loh. Bagus. Tim kreatif mereka bagus loh. Bagus. Bahkan sebuah video yang ngapak itu beliau harus bermain di situ, diangkat gitu, kreatif. Ya. Mas Ridwan Kamil juga demikian, sudah kreatif, ide kreatif. Ini muncul memanfaatkan era digital. Arsy siap nggak di era digital nih untuk ke depan? Memang Arsy sudah menyiapkan tentang itu bagi para Tentunya calon. dengan Jatim News. Jatim News. Artinya apa? Kita bisa kolaborasi dengan Jatim News kan begitu. Biar nanti Arsy bagian strateginya, kemudian digitalnya biar ditangani oleh teman-teman Jatim News kan begitu. Oke. Mas, tahapan-tahapan ini yang paling krusial itu kan sekarang sudah masuk Januari nih. Iya. Ini tahapan Februari. pendaftaran. Oke, Februari. Pendaftaran parpol kan masih lama. Iya. Masih 1 tahun lagi. Loh, enggak, Mas. Gitu ya? Enggak. Bagaimana? Ini kan sudah mulai tahap verifikasi Iya. partai politik. Ini Iya. kan di 2022. Berarti mereka juga harus nyiapin sipol apa segala macam. Betul. Waduh. Betul itu. Artinya betul-betul tahun 2022 dan 2023 tidak Tahun ada pun celah tidak ada. satu hari pun. Tidak kan ada. gitu. Tidak ada celah. Iya, iya. Sehingga ya itu
partai politik, apalagi saat ini sampai detik ini ya, undang-undang partai politik masih tetap mengacu terhadap undang-undang kemarin, yaitu MD3 yang lama. Ya, artinya parliament threshold-nya masih 4%, kan begitu. Sehingga bagi partai politik yang notabene-nya ya ada di klaster bawah, yang sekarang kemarin ikut masuk di parlemen tetapi ada di klaster bawah, maka dia bagaimana caranya supaya bisa naik ke klaster tengah. Kalau sampai klaster ini turun, maka tidak menutup kemungkinan partai politik yang ada di klaster bawah itu tidak lolos parlemen threshold. Oke, Mas Bayaki, saya ingin lebih walaupun kita santai ya, tetapi apapun kan ini kan juga pemanasan kita juga terbawa, nggak bisa santai lagi. Mas Ganjar melihat peluang Jawa Timur cukup besar. Di samping beliau juga bagaimana mempertahankan Jawa Tengah. Mas Ridwan Kamil juga begitu. Nah, spesial ini khusus Mas Ganjar. Pengalaman beliau itu juga luar biasa. Artinya beliau pernah di legislatif, beliau sekarang dia di puncak di Jawa Tengah, kan begitu. Nah, tingkat kepuasan daripada publik dari Jawa Tengah juga demikian. Melihat peluang Mas Ganjar ini bagaimana? Sampai saat ini, kemarin Arsi pada waktu bulan Oktober kemarin melakukan survei secara di Jawa Timur, maka tingkat elektabilitasnya Pak Ganjar adalah masih tertinggi di Jawa Timur. Tertinggi di Jawa Timur. Artinya apa? Mayoritas terutama di pemilih milenial ya, Pak Ganjar ini banyak menyukai terhadap Pak Ganjar, pemilih milenial. Oke. Mas Bayaki, tentunya Jawa Timur adalah kandangnya santri. Tempatnya hijau. Tempatnya pesantren, tempatnya ulama. Para calon kita ini, baik Mas Ganjar maupun Ridwan Kamil maupun Anies Baswedan di sini, melihat ini kan juga sama. Kan begitu. Bagaimana pendapatnya? Memang hampir sama kan. Tetapi timnya Pak Ganjar lebih kreatif. Gitu. Artinya apa? Kenapa? Kalau saya melihat, harus melihat tim kreatifnya Pak Ganjar ini lebih unggul dari tim yang lain, kan begitu. Sehingga terhadap kinerja elektabilitasnya Pak Ganjar ini masih bisa bertahan di kalau nggak 1-2. Jadi terus bertahan. Dalam satu tahun mulai 2021 sampai sekarang ini masih dipegang oleh khususnya kepala daerah. Kalau di kepala daerah maka Pak Ganjar masih tertinggi. Luar biasa. Gitu. Sahabatku Singkong dan Kopi, Mas Ganjar yang di Semarang, Jawa Tengah, rupanya Arsi sudah punya peta nih. Di Jawa Timur itu gimana? Sudah punya peta. Tinggal sekarang Mas Ganjar bermain dengan Arsi bagaimana ke depan. Oke. Tentunya ada tanggung jawab kita loh. Tanggung jawab Arsi, tanggung jawab bersama, tanggung jawab pemerintah, umarok dan ulama. Tentunya di demokrasi itu harus ada sesuatu yang baik, sesuatu yang sehat. Tanggung jawab kita bahwa demokrasi ini harus sehat. Masyarakat ini demokrasi tujuannya apa sih, kan begitu. Nah, Arsi kan juga harus menangkap itu. Dan pendidikan politik kepada masyarakat. Persoalan hiruk pikuknya dan lain-lain sebagainya ini kan katanya orang pesantren wala alihi wa jemaahnya kan nggak urus kan begitu. Tolong dijelaskan, Arsi bagaimana tanggung jawabnya kepada masyarakat? Artinya Arsi kan juga tatkala kita melakukan survei, kita melihat peta kan, satu. Kemudian yang kedua adalah pendidikan politik terhadap masyarakat supaya demokratis betul, tidak terlalu tinggi sayun-sayunnya katanya jenengan tadi ya. Ini sudah mulai kita memberikan suatu masukan juga. Artinya apa? Masyarakat harus diberi pemahaman tentang demokrasi. Tidak hanya menerima sesuatu tetapi tidak tanggung jawab terhadap hasil. Ini yang harus diberi pemahaman, kan begitu. Artinya sekarang nih selain Arsi juga bekerja, tapi Arsi juga punya idealisme, kan begitu. Ini ngomong-ngomong Arsi sebagai konsultan yang kemarin sukses di Pilkada 2019 ini. 2020 ya.
tentunya kasih dong sedikit informasi. Kira-kira antara Bu Khofifah, Mas Ganjar, Kang Emil, Anies, ini kalau dikatakan tadi tertinggi, ini Mas Ganjar ini di mana yang paling ini? Apakah di Matraman karena masih Jawa sentris gitu loh? Apakah nama Mas Ganjar juga sudah mulai booming di Tapal Kuda? Wah gitu. Kalau di Jawa harus jujur dong. Ya, kalau di Jawa Timur, Pak Ganjar ini laku baik nasionalis maupun religius. Oke. Artinya pemilihnya Pak Ganjar bukan hanya nasionalis, Iya. tetapi religius juga memilih Pak Ganjar. Oh, kalangan santri ini Kalangan juga. santri juga memilih. Waduh. Nah, Ini jadi ancaman untuk Iya. Bu Khofifah ini ya. bukan ancaman gitu loh, bukan. Artinya apa? Pak Ganjar ini juga di samping nasionalis, religius juga mendapat perhatian ke Pak Ganjar. Tetapi di situ lagi pemilih PDI yang kemarin kita potret, pemilih PDI yang saat ini notabene-nya adalah partainya Pak Ganjar, tatkala tidak mencalonkan Pak Ganjar, maka pemilih PDI itu memilih Pak Ganjar. Ini yang harus diperhatikan. Artinya bukan loyalitas Bukan partai, tapi loyalitas figur. Oke. Ini kita sedikit pemanasan ya. Kenapa Arsy tidak memotret seorang pemimpin dari kalangan militer? Ada loh, Pak Andika, ada Pak Prabowo, ada Gatot Nurmantio, bahkan Panglima TNI kemarin yang barusan purna tugas, atau Kepala Staf TNI Angkatan Laut kita, atau yang lain, bahkan mungkin Kapolri kita. Bagaimana? Kemarin kita peluang militer di pilkada dan pemilihan ini, pilpres ini. Kemarin kita sudah memasukkan juga. Oke. Ya, ada Pak Prabowo, ada Pak Gatot, ya Pak Gatot Nurmantio, ada Pak Andika. Ya, itu kita masukkan juga. Oke. Kita masukkan. Tetapi beliaunya, kalau Pak Prabowo masih di atas 1-2 dengan Pak Ganjar kan begitu. Tetapi kalau Pak Andika ini masih di rating tengah. Gitu. Tapi Pak Gatot ada di bawah. Gitu. Oke. Bagaimana dengan pendatang lama kan, seperti mantan wakil presiden kita? Apakah masih Pak Yusuf Kalla masih ratingnya masih tinggi, atau yang lain, atau Caimin mungkin? Kalau Caimin kemarin masuk. Oke. Caimin masuk. Tetapi bahkan kemarin Arsy ini kan mau melakukan untuk variabel untuk berpasangan gitu loh. Caimin kemarin masuk juga lumayan gitu di Jawa Timur. Artinya terutama kalau Caimin di kalangan santri, ya, di kalangan ini masih berharap Caimin kan begitu. Ya. Tentunya sahabat Singkong dan Kopi, kita akan masih menyimpan lagi bagaimana pendapat Arsy, bagaimana kita ngobrol tentang pasca Muktamar Lampung. Itu nanti season berikut ya kita bicarakan. Kita juga masih banyak yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Tadi masyarakat juga disampaikan bagaimana pertarungan sehat ini antara para gubernur yang sudah saling berkunjung kan begitu, saling silaturahmi. Bisa dikatakan silaturahmi politik kan begitu ya. Betul. Di penghujung ini, monggo Mas Bayhaqi memberikan closing statement-nya, silakan. Sebelum kita menyantap singkongnya. Karena acara kita adalah Singkong dan Kopi. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa bagi semua tokoh baik yang punya berkeinginan untuk maju, ini sudah mulai melakukan menyapa terhadap masyarakat. Ini sudah mulai geliatnya, bahkan di Jawa Timur ini setiap akhir pekan itu ada para tokoh untuk turun ke Jawa Timur. Artinya apa? Ini memang betul-betul tahun politik, betul-betul tahun yang akan meningkatkan elektabilitas, baik popularitas maupun elektabilitasnya. Oleh karena itu bahkan sudah banyak tokoh-tokoh mendeklarasikan diri, meskipun ada yang didukung oleh para ini, ada kelompok ini sudah banyak. Untuk itu kami berharap kepada masyarakat, ya, masyarakat memilihlah dengan pemilih-pemilih ya, nanti artinya karena ini masih jauh kan, menilai bagaimana programnya para calon itu sendiri. Karena jangan sampai memilih
yang seperti kita banyak orang katakan memilih kucing dalam karung. Ini yang harus dijaga oleh para masyarakat kan begitu. Hanya itu mungkin closing statement dari kami. Terima kasih Mas Bayaki dari RC Konsultan, Research Konsultan, dan sahabatku Singkong dan Kopi dimanapun berada, bahwa tahun politik ini harus kita sikapi dengan arif dan bijak. Betul. Tahun politik ini kita jadikan sebagai kesempatan kita, wacana dan wahana kita untuk berdemokrasi yang sehat. Betul. Karena ke depan bangsa ini ditentukan atas pilihan kita. Betul. Maka lakukan yang terbaik dari niat, hati, dan pelaksanaan yang terbaik. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Singkong dan Kopi kembali begini. Nah, sekarang